Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hana Lutfia dari mahasiswa Universitas Islam Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saat ini aku ingin mengajak kalian dan mengenalkan kalian salah satu narasumber kita, yang mana kita akan berbicara santai untuk mengenalkan ke anak-anak muda zaman sekarang bagaimana sih caranya aktif dalam berkegiatan di sela-sela kuliah. Nah, narasumber kita kali ini datang dari mahasiswa UHAMKA yang juga aktif dalam perkuliahan serta juga aktif dalam kegiatan volunteer, begitupun dengan kegiatan yayasan. Oke, saat ini mari kita panggil aja ya narasumber kita. Silakan sini Kak Taki. Cantik banget kan, Masya Allah. Nah, makasih sebelumnya buat Kak Takia karena udah menyempatkan waktunya berbincang bersama aku gitu ya. Sebelumnya kita mulai dari maraknya anak muda zaman sekarang kan banyak banget ya Kak. Kalau misalkan kita tahu kayak mereka tuh bingung gitu, bagaimana sih aktif gitu dalam bersosial misalkan, terus juga bagaimana sih selain kuliah juga tapi dia juga pengen punya kegiatan. Nah, dilihat dari kegiatannya Kak Taki ini merupakan orang yang cukup luar biasa ya di tengah-tengah kuliahnya. Kak Taki juga ngurus yayasan yang mungkin bagi kita itu bukan suatu hal yang mudah. Nah, gimana tuh Kak Taki kira-kira? Sebelumnya boleh Kak Taki kenalin diri dulu. Oke. Iya. Hai, aku Taki Mutiara Zami. Bisa sih dipanggilnya Kia kalau di kampus, tapi lebih orang kenalnya Taki. Oh ya. Sekarang aktif di aktif kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Bimbingan dan Konseling, masih semester 2. Wow, keren banget ya bimbingan konseling. Biasanya tuh bimbingan konseling itu untuk kalau yang mau curhat nih, kan mungkinnya yang di sekolah mau curhat sama BK atau segala macam, mungkin Kak Taki lah jagonya gitu. Nah, kita masuk ke topik ya Kak Taki. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Taki akhirnya memilih untuk bersosialisasi masuk ke volunteer di tengah-tengah sibuknya Kak Taki kuliah? Apakah itu nggak menghambat kuliahnya Kak Taki? Sebenarnya mau perkenalan dulu ya. Aku tuh ikut volunteer itu pada saat aku semester 1. Iya. Pertama kali ikut itu di kampus, masih lingkungan kampus tapi beda fakultas. Oh iya. Jadi fakultas lain. Nah, aku ikut di sana itu cuman berapa kali pertemuan dan itu masih di dunia pendidikan. Jadi ngajar di satu RPetra di Jakarta Selatan. Oh, berarti permulaannya Kak Taki menjadi seorang volunteer itu dari ranah kampus ya Kak? Iya, dari kampus. Terus juga berarti Kak Taki, apakah Kak Taki memulai volunteer itu mungkin dari Kak Taki sebelum kuliah atau setelah Kak Taki kuliah baru memulai volunteer? Sebenarnya kalau di volunteer itu kan artinya relawan ya, rela dalam hal kegiatan sosial. Kalau dari dunia luar kampus sebenarnya dari dulu emang udah sering jadi relawan tapi nggak secara formal gitu. Oh iya. Jadi cuma ikut-ikutan aja. Nah, dari yang aku dengarkan Kak Taki aktif banget nih di kegiatan volunteer. Kira-kira volunteer apa aja sih yang pernah Kak Taki ikuti selama Kak Taki kuliah ini? Kuliah itu yang pertama kan dari fakultas lain, yang kedua itu sekarang aktifnya di dua organisasi ya, komunitas. Dua itu yang pertama pasti ID, itu suatu komunitas tentang stigma untuk mematahkan stigma mental health. Karena itu nyambung ke konseling aku kan, karena kan mental gitu. Kenapa milih itu karena itu. Terus yang kedua ini di dunia pendidikan, di jurnalistik, di lingkungan pesisir pantai. Oh gitu. Dekat di Kalibaru sih. Masih Jakarta Utara ya Kak? Masih dekat banget sama rumahnya Kak Taki. Nah, setelah kita denger-denger kayak keren banget ya, masih muda, aktif kuliah, aktif volunteer, juga aktif ngurusin yayasan. Nah, kira-kira kesulitannya apa sih Kak Taki untuk misalkan
wah aku kuliah nih, tugas aku banyak, tapi juga aku harus mengurusi volunteer, harus mengurusi yayasan. Kira-kira kesulitannya apa? Yang pertama aku milih volunteernya itu yang bisa sesuai sama jadwal kuliah. Terus kalau misalnya ada bentrok nih antara volunteer ini sama kegiatan kampus gitu, ya biasanya aku milih skala prioritas aja. Kayak misalnya prioritas yang lebih paling penting iya, apa gitu. Oh jadi selain Kak Taki ini anak yang sosialisasi banget gitu ya, anak yang nggak ansos gitu, Kak Taki juga pinter banget manage waktunya untuk membagi antara kuliah dan ngejalanin volunteernya. Keren banget sih Kak Taki, kayak menginspirasi banget gitu buat kita-kita yang masih usia muda gitu. Nah Kak Taki, ngebahas masalah volunteer dan yayasan, kira-kira tadi kan aku udah masuk ke beberapa materi tentang volunteer. Sekarang aku bakal nanya ke Kak Taki mengenai yayasan nih. Kak Taki tuh sebenarnya saat ini lagi ngurusin yayasan apa sih? Yayasan di bidang sosial dan juga pendidikan. Namanya Yayasan Aisyah, itu ada di Kalibaru juga dekat rumah. Dan sebenarnya itu yayasan punya keluarga, jadi kayak meneruskan jejak nenek gitu. Jadi yayasan yang Kak Taki urus ini merupakan yayasan keluarga teman-teman. Jadi Kak Taki hanya meneruskan dan melanjutkan gitu, hanya membantu keluarga untuk mengurusi yayasan. Tapi itu udah termasuk hebat loh Kak Taki, karena di usia yang sekarang mungkin anak-anak muda tuh males banget, apalagi meskipun mereka udah dikasih gitu sama keluarganya, ada yang mereka nggak mau melanjutkan, akhirnya yayasannya itu atau misalkan atau enggak usahanya itu redup gitu kan. Itu sayang banget ya Kak Taki. Tapi Kak Taki ini hebat sekali sampai dia bisa melanjutkan generasi keluarganya gitu kan. Nah kira-kira di yayasan itu biasanya mengurus apa sih Kak? Atau anak-anak yatim Kak? Atau anak-anak panti atau segala macam? Atau sekedar sekolah aja? Sebenarnya kan yayasan itu ada beberapa ininya ya, apa sih? Kelompok-kelompoknya ada TK, PKBM, Majelis Taklim, terus TPQ. Kalau aku di bidang TPQ-nya, aku yang nerusinnya gitu. Jadi aku yang benar-benar mengelola TPQ ini biar supaya jalan ke depannya. Bukan cuma jadi guru sih sebenarnya. Iya, keren banget ya ampun. Kayak kok bisa gitu ya anak muda zaman sekarang masih mau gitu untuk aktif di kegiatan tersebut gitu. Sedangkan yang kita tahu kan semenjak maraknya media sosial, anak-anak muda zaman sekarang lebih ke mementingkan gitu personal branding yang ada di media sosial, tapi dia nggak dia nggak make sure dirinya untuk benar-benar ternyata di dunia nyatanya dia juga aktif gitu. Benar. Hanya untuk keperluan media sosial aja, tapi enggak dengan Kak Taki juga aktif di kehidupan nyatanya, menjadi seorang volunteer juga menjadi seorang pengurus yayasan. Dan itu keren banget. Usianya masih berapa Kak Taki usianya? Baru 19 tahun, Masya Allah. Itu semester 2 19 tahun. Kira-kira 19 tahun lagi apa ya sekarang anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, membahas kedua tadi, volunteer dan yayasan, kira-kira aku mau tahu sih Kak, kayak tips dari Kak Taki tuh gimana sih Kak supaya biar semua tuh berjalan lancar gitu, kayak, dan bagaimana cara masuknya atau memulainya, karena kan banyak sekali anak remaja zaman sekarang, anak muda zaman sekarang tuh malu dan takut untuk melangkah. Nah, bagaimana kira-kira menurut Kak Taki hal pertama yang harus dilakukan supaya mereka tuh melawan rasa takutnya gitu? Kalau tips dari aku ya emang banyak sih, yang aku tahu teman-teman aku juga bingung cara mau masuk ke volunteer tuh gimana. Sebenarnya tuh gampang. Aku tuh tahu volunteer itu dari satu platform di namanya Indo Relawan. Ada juga Instagramnya Indo Relawan. Di situ banyak banget aktivitas relawan yang cuma sehari, cuma beberapa kali pertemuan, dan itu bukan cuma dunia pendidikan. Sebenarnya banyak kalau mau keluar dari zona nyaman dan terjun ke dunia relawan ya. Oke, keren banget ya. Aku tuh dari tadi aku bicara sama Kak Taki tuh kayak wah Masya Allah banget gitu, masih muda, keren gitu kan. Nah, Kak Taki udah ngasih tips ke kita semua, ke anak muda terutama, bagaimana sih caranya supaya memulai menjadi seorang relawan, juga menjadi seorang
yang aktif dalam kegiatan sosial. Nah, Kak Taki tadi bilang kita tuh harus keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Iya betul, karena zona nyaman itu kayak nggak kerasa teman-teman, karena kita kalau misalkan mengikuti zona nyaman, kita nggak akan pernah bisa untuk berkembang gitu kan, kita nggak akan bisa maju gitu. Nah, salah satunya yaitu melawan zona nyaman kita gitu. Nah, kalau misalkan aku ini ya Kak, aku pernah ikut volunteer, tapi ada beberapa hal yang buat akhirnya aku merasa nggak nyaman di lingkungan volunteer itu sendiri. Kira-kira bagaimana sih caranya Kak Taki nih ngebawa diri Kak Taki di suatu volunteer yang lingkungannya itu nggak nyaman buat Kak Taki? Nah itu bagaimana kira-kira? Sebenarnya emang aku dari dulu emang males ya ketemu sama orang baru, kayak bercengkrama sama orang baru. Jadi tips sebelum masuk ke zona tidak nyaman itu, aku milih dulu volunteernya tuh yang kayak gimana gitu. Misalnya ritme ritme dia jadi volunteer tuh berapa bulan, berapa minggu, biar aku ngerasa ya keluar dari orang-orang tersebut. Jadi nggak yang patok ke ini terus, enggak. Jadi harus lihat dulu nih, cuma 3 bulan oh aku ikutin. Kalau kayak sampai setahun 2 tahun aku nggak akan ikutin, karena kan ya males juga ya ketemu sama orang-orang yang itu terus gitu. Iya betul, berarti Kak Taki ini dia tuh kan termasuk orang yang takut ketemu, bukan takut ya, kayak males gitu ketemu sama orang baru. Tapi akhirnya Kak Taki keluar dari zona nyaman itu, Kak Taki akhirnya mendobrak itu semua supaya Kak Taki tuh bisa gitu ya kenal sama orang baru. Nah tapi dalam waktu yang nggak berkesinambungan gitu, mungkin Kak Taki hanya butuh sebulan 2 bulan untuk gabung sama mereka gitu. Nah aku tuh kayak jujur aja seneng banget sama anak muda zaman sekarang yang memilih dan membawa dirinya untuk menjadi seorang relawan, volunteer atau menjadi seorang pengurus yayasan gitu. Nah kalau aku boleh tahu ya Kak Taki, kira-kira apa sih yang merubah diri Kak Taki setelah Kak Taki masuk volunteer? Kira-kira apa sih yang berubah dari diri Kak Taki gitu kan? Misalkan kayak aku pernah masuk volunteer dan aku merasa diri aku tuh kayak ternyata jiwa sosial aku semakin tinggi gitu kan, aku punya perasaan yang lebih ringkih gitu atau terhadap anak-anak atau terhadap orang-orang yang membutuhkan. Nah itu bagaimana terjadi sama Kak Taki? Kalau diri aku sendiri ya, ketika aku terjun di dunia relawan, terus aku ngerasa berubah aja diri aku dan lebih peduli sama lingkungan di sekitar. Misal kayak ada anak yang dia kurang gitu mannernya, sopan santunnya, tapi aku lebih peduli dia, bukan malah menghujat nih anak seperti itu sih. Jadi lebih tahu keadaan anak. Oh iya, jadi Kak Taki ini tipe orang yang don't judge book by cover ya teman-teman. Jadi Kak Taki itu lebih pengen tahu dia tuh seperti apa sebelum Kak Taki itu menilai semuanya. Oke, hebat banget ya. Nah, mungkin di akhir pembicaraan kita nih Kak Taki, aku pengen nanya, kira-kira gimana sih kalau misalkan Kak Taki mau ngajak teman-teman semua untuk bergabung di volunteernya Kak Taki supaya mereka semua akhirnya punya jalan gitu, kayak mau menjadi volunteer juga. Kak Taki ada nggak sih kayak kenalan atau misalkan satu lembaga yang bisa merekrut atau misalkan mengajak teman-teman semua supaya bisa kita taruh di sini ya Kak Taki, supaya mungkin yang nonton ini bisa ngeklik gitu, atau yang nonton ini bisa bergabung gitu kan, semakin banyak mungkin semakin ini ya kayak anak muda zaman sekarang tuh jadi gak diem aja gitu kan, mereka punya kegiatan gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak Taki kayak satu lembaga yang mungkin Kak Taki mau promosikan di sini supaya teman-teman semua bisa bergabung, jadi nanti bertemu sama Kak Taki atau bisa kenalan sama Kak Taki gitu? Mungkin ini ya, Indo Relawan namanya. Buka aja di Safari atau di Chrome ada, di Google ada Indo Relawan. Situ jadi tuh dia kayak lowongan pekerjaan, tapi ini lowongan untuk relawan. Di daerah manapun sebenarnya dia ada. Tapi cuma sehari juga ada. Aku pernah ikut yang cleaning di CFD itu pernah. Itu sehari doang dan itu udah dapat sertifikat. Kalau misalnya mau ngincer sertifikat dan kayak pengen jadi relawan, nyoba-nyoba sehari doang, ya itu bisa di situ. Oh iya, berarti di Indo Relawan ya Kak? Iya.
yang seperti kita ketahui ya bahwa kegiatan relawan itu terutama di platform Instagram itu banyak sekali teman-teman bisa cari yang Kataki. Kasih tahu juga kalian bisa cari Indo Relawan di Safari, di Chrome ataupun di Instagram ada ya Kak? Ada Nah, Instagram. di Instagram. Mungkin kalau zaman sekarang kayaknya lebih mudah ke Instagram ya. Kalian bisa cek aja di Instagram, kalian buka profilnya, mungkin kalian akan tertarik dan ada panggilan hati di situ, kalian bergabung dan barangkali suatu saat nanti kalian ketemu sama Kak Tati yang saat ini sedang duduk sama saya. Oke. Makasih banyak Kak Taki pencerahannya, motivasinya, informasinya dan yang cukup bermanfaat sekali buat kita semua, terutama buat aku. Aku minta maaf Kak Taki kalau misalkan aku ada salah dalam pengucapan, pertanyaan dan sebagainya. Mungkin pembicaraan kita cukup singkat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Mungkin di lain waktu aku bisa ketemu lagi sama Kak Taki terus membicarakan hal yang menyangkut volunteer dan yayasan tadi. Oke. Mungkin cukup sekian ya dari aku, Hana Lutfia, dan dari Kak Taki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.